Sekarang yang akan dibacakan adalah kitab Takrib atau Fathul Qorib. Halamannya halaman 48. Kemudian pasal tentang talak. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana pasal sewiji. Wa idza talaqa lan dalam nalikane talak sapa wong imra'atahu ing istrine wong wahidatan kelawan siji au isnataini atawa loro falahu mongko iku kaduwe wong maraja'atuha utawi merujuk ke imra'ah malam tangkot selagine ora habis apa malam tangkud selagine ora habis apa iddatuha masa idah imra'ah fa ini kodas mongko lamun entok apa iddatuha masa idah imra'ah halal mongko halal lahu kaduwe suami apa nikahuha nikahe imra'ah biakdin kelawan akad jadidin kang anyar patakunu lan ono sapa imra'ah ma'ahu sertane wong iku alama ing atase perkara bakia kang keri opo ma minat talaki saking talak fa ing talako mongko lamun talak sapa wong ha ing imra'ah salasan kelawan telu lam tahilla mongko ora halal sapa imra'ah lahu kaduwe suami ila ba'da wujudi khamsi syara'ita angin ing dalem sawise anae 5 pira-pira syarat ing kido iddatiha swiji rupane entoke masa idahe imra'ah minhu saking wong patazwijiha lan menikahi imra'ah bigoirihi kelawan sakliyane suami wadukhuluhu lan melubues ghair biha kelawan imra'ah wa isobatiha lan penetrasine imra'ah wa bainunatiha lan talak baina imra'ah minhu saking ghair wa ing kidoi iddatiha lan toke masa idahe imra'ah minhu saking ghair. Wa idza talaqa itu kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Setiap fi'il itu pasti punya fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya fa'il dhamir abi. Fa'il itu i'rabnya dibaca apa? Rafa abi. Rafa. Mana alamat rafanya? Domah abi. Mana domahnya? Dikira-kirakan. Oke. Imro'atahu itu i'rabnya dibaca apa? Dibaca nasab. Alamat nasabnya? Dengan fathah. Tempatnya di? Isim mufrad. Kemudian statusnya menjadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih itu terbuat dari isim atau fi'il? Terbuat dari isim. Mana alamat isimnya? Diidofahkan. Idofatkan kemana? Isim domir. Malam tangkud. Tangkud itu kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bukannya i'rabnya dibaca rafa? Ya, karena kemasukan amil jawazim jadinya dibaca jazm. Baik. Muraja'atuha itu kalimat apa? Muraja'ah. Kalimat isim. Isim. Alamat isimnya apa? Diidofahkan. Diidofahkan. Mustaq atau jamid? Mustaq. Syaghotnya apa? Masdar. Coba tasrif istilahi. Muraja'atu, muraja'atani, muraja'at. Bukan, istilah. Bukan ke bawah. Dari madi ke mudhari gitu loh maksudnya. Raja'a yuraji'u muraja'atan warija'an fahuwa muraji'un wadakamu raji'un raji' la turaji muraja'un muraja'un. Ya.
Fi akdin jadidin. Jadidin itu i'rabnya dibaca apa? Dibaca jar Abi. Dibaca jar. Alamat jarnya Dengan kasroh. tempatnya di Isim mufrad. ya. Tarkibnya menjadi apa? Jadi naat Abi. Naat. Naat itu mana manutnya? Akdin. Ya, ketentuan naat. Ini namanya naat apa ini? Naat kan ada dua. Ada naat yang merofakkan isim dohir, ada naat yang merofakkan isim domir. Termasuknya apa? Naat yang merupakan isim domir. Domir. Domirnya kembali kemana? Akdin. Hah? Akdin. Abdin. Kalau naat yang bisa merofakkan isim domir, maka naat tersebut harus sama dengan man'utnya dari segi apa? Dari segi i'rabnya, Terus jumlah, segi i'rabnya terus dari segi i'rabnya, terus jumlahnya, ya, terus gender ya, terus sama mana bednya? Sebutkan bed dalam beritinya yang harus sama. fi wahidin min aujuhil i'rabi min rafin aw khabin aw intisabi hadza min al-ifradi wa tatsiri wa didi wa ta'rif wa tanhiri. Ya. Sekarang terjemahkan. Wa idza talaqa imra'atahu wahidatan. Apabila seorang suami menceraikan istrinya, baik talak 1 maupun talak 2, maka bagi suami bisa merujuknya selagi belum habis masa idahnya. Apabila masa idahnya istrinya tersebut sudah habis, maka bagi suami halal untuk menikahinya dengan akad yang baru. Dan apabila ada seorang istri bersamaan dengan suami rujuk kembali, maka masih ada sisa talaknya. Dan apabila suami mentalak istrinya itu dengan 3 kali, maka istri tersebut sudah tidak halal lagi bagi suaminya, kecuali setelah ada 5 syarat. Yang pertama ialah masa idahnya istri itu sudah habis dari suaminya. Yang kedua, istrinya menikah lagi dengan orang lain, dengan laki-laki lain. Yang ketiga, laki-laki lain tersebut memasukkan khasyafahnya ke perempuan dan perempuan tersebut merasakan penetrasian. Yang keempat, perempuan tersebut menerima talak bain dari laki-laki lain. Yang kelima adalah perempuan tersebut setelah selesai masa idahnya dari laki-laki lain. Masa iddah itu apa sih? Coba jelaskan. Sesuai dengan yang Ica ketahui. Apa sih masa iddah itu? Masa menunggu apabila suaminya itu mau rujuk kembali. Masa menunggu apabila suaminya masih rujuk kembali. Masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati itu tahu nggak? Waktunya berapa minggu, berapa bulan? Ya bukan babnya, tapi pengen tanya, tahu nggak? Enggak. 4 bulan 10 hari masa iddah. Apakah ketika ditinggalkan mati oleh suaminya, maka istri yang ditinggalkan mati itu mempunyai masa iddah atau tidak? Mempunyai Abi. Masa menunggu juga istrinya, suaminya? Istrinya. Ya, istrinya nunggu juga. Nunggu apa? Nunggu masa idah. Ya, masa iddah kan masa menunggu. Kan pertanyaannya masa iddah itu masa menunggu. Apabila istrinya mau rujuk lagi, apabila suaminya mau rujuk lagi. Sekarang suaminya meninggal dunia. Nah, seorang wanita yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya ada masa iddahnya tidak? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Salah. Ada arba'ata ashhurin wa ashur.
Jadi definisi masa iddah itu bukan hanya masa menunggu, tapi masa penantian satu, yang kedua masa berkabung. Masa menunggu bagi seorang perempuan yang dicerai, kemudian masa berkabung bagi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ada dua definisinya. Bukan, maka seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya pun ada masa iddah. Nah, masa iddah seorang istri yang ditinggal suaminya maka dianggap sebagai masa berkabung. Tahu nggak larangannya di dalam masa iddah itu apa saja? Tidak boleh bersolek, Tidak boleh bersolek, terus tidak boleh keluar dari rumah kecuali adanya hajat, terus tidak boleh menerima laki-laki lain ketika mau melamar. tidak boleh menerima laki-laki lain ketika dilamar. Kalau ada seorang perempuan, dia baru ditalak oleh suaminya. Ditalaknya itu hari Jumat. Kemudian 2 hari kemudian dinikahi sama laki-laki lain hari Minggu. Itu pernikahannya sah atau tidak? Tidak, Tidak. Kenapa tidak sah? karena perempuan tersebut masih mempunyai masa iddah. Karena perempuan tersebut masih mempunyai masa Masa iddah kapan akan sahnya? akan sahnya apabila udah 3 kali suci, Abi. 3 kali suci. Masa iddahnya 3 kali suci. Kalau sudah 3 kali suci, maka boleh nggak dinikahi sama suaminya lagi? Boleh, Abi. Dinikahi sama laki-laki lain boleh nggak? Boleh, Abi. Boleh. Sekarang pertanyaannya, apabila seorang suami menikah, seorang suami mentalak istrinya, belum sampai masa iddahnya habis, lalu sang suami itu kepikiran untuk balik kembali kepada istrinya, maka apa yang harus suami lakukan? Rujuk kembali, Abi. Bagaimana caranya rujuk? Dengan mengucapkan kata rujuk saja sudah bisa rujuk, Abi. Apa harus ke pengadilan? Enggak harus. Apa harus ke KUA? Enggak harus. Apa harus akad nikah yang baru? Enggak harus. Berarti apa yang harus dilakukan oleh suaminya ketika mau rujuk lagi? Tinggal bilang rujuk saja, Abi. Tinggal bilang rujuk, Iya, maka sah kembali. sah, Abi. Sekarang ketika di masa iddah itu suaminya tidak mau rujuk istrinya, tapi ketika istrinya sudah lepas dan habis masa iddahnya, sang suami baru kepikiran, maka apakah harus rujuk? Harus boleh rujuk, tapi dengan syarat harus nikah, Abi. Boleh rujuk tapi dengan syarat harus nikah. Maksudnya gimana? Ini tidak boleh, Abi. Tidak boleh nikah, tidak boleh rujuk, Tidak boleh rujuk, tidak boleh rujuk, tapi harus nikah. harus nikah. Tahu nggak kalau pengen nikah itu gimana caranya nikah lagi tuh? Maka harus mempunyai akad yang baru, Akad yang baru, terus mempunyai 2 saksi, terus harus ada wali harus ada wali dari mana? dari ayah, Iya, tahu, ayah pasti. Maksudnya ayahnya siapa? ayahnya istri, Abi. Ayahnya istri, terus Mas kawin, mas kawin. Kalau mas kawinnya 1.000 perak boleh nggak? boleh, Abi. Mau di mas kawinnya 1.000 perak? Mas kawin itu sekecil-kecilnya mas kawin itu berkah. Berapapun mas kawinnya sah, ya. Mau 50 juta, mau berapa gitu. Baik, sekarang jika seorang laki-laki mentalak istrinya sudah talak yang ketiga, maka apa yang harus diperbuat oleh seorang istri tersebut? Maka yang harus dilakukan oleh istri tersebut itu menikah, harus selesai dulu masa iddahnya dari suami. Enggak, pertanyaan bukan gitu. Pahami pertanyaannya baik-baik. Ketika ada seorang suami sudah mentalak 3 istrinya, apa yang harus dilakukan oleh istrinya? Melakukan masa iddah. Hah? Melakukan masa iddah. Melakukan masa Iddah. iddah. Apakah harus rumah lagi? Enggak, Enggak, berarti harus harus pisah. nih, begini Ayun nanya.
Paham nggak Ica? Kalau seorang suami mentalak istrinya, talak roja'nya itu talak berapa? Talak 1 ataupun 2. Talak roja'nya itu talak 1 atau 2. Aku talak kamu. Ketika suami mengatakan talak kepada istrinya, apakah istrinya itu harus dipulangkan ke rumah orang tuanya? Enggak harus. Enggak. Harus gimana? Jadi di satu rumah dengan suami juga boleh kalau talak roji itu. Satu rumah dengan suaminya boleh apabila talaknya talak Roji. roji. Yang harus keluar dari rumahnya suami talak apa? Talak 3. Talak 3. Namanya talak apa kalau talak 3 tuh? Enggak tahu. Namanya talak bain kubro. Namanya talak bain kubro. Boleh nggak kalau sudah talak 3 kemudian mau nikah lagi dengan mantan istrinya? Boleh, tapi harus ada 5 syarat tadi. Boleh, tapi harus ada 5 syarat. Jelasin. Nah, itu yang pertama, istrinya harus selesai dari masa idahnya dari suami. Yang kedua, istrinya harus menikah dengan laki-laki lain. Yang ketiga, laki-laki lain. Abi pengen penjelasan, bukan terjemahan, bukan dibaca. Jelasin. Paham kan? Bedain antara menerjemahkan dengan menjelaskan. Jelaskan. Jadi apabila seorang suami telah mentalak istrinya 3 kali, maka istrinya tersebut harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah istri tersebut harus habis dari masa idahnya suami. Yang kedua adalah istri tersebut harus menikah dengan laki-laki lain. Yang ketiga itu adalah laki-laki lain harus memasukkan hasyafanya ke perempuan. Ya, dan harus merasakan penetrasian si istrinya. Yeah. Yang keempat adalah istri tersebut harus menerima talak bain dari laki-laki lain. Yeah. Yang kelima adalah wangkido ya'iddatiha minhu. Yang kelima adalah seorang istri harus habis masa idahnya dari laki-laki lain. Ya. Berarti secara tidak langsung seorang laki-laki yang sudah mentalak 3 istrinya maka tidak boleh balikan lagi. Boleh tidak sebetulnya? Boleh habis. Boleh. Nah, kalau ditanya sama masyarakat boleh jawabannya. Ya, boleh. Oh Bu Ustadzah, saya itu sudah ditalak 3 sama suami saya, boleh nggak balikan lagi? Jawabannya gimana? Iya boleh, tapi harus ada 5 syarat. Ya, pengen tahu simpelnya gimana? Simpelnya harus gimana? Simpel ya. Kan orang tuh bukan hanya jago kitab saja, tapi jago sosial juga. Simpelnya tuh bagaimana? Bagaimana caranya saya bisa balikan lagi sama suami saya sudah mentalak 3 saya, Bu Ustadzah? Apa jawaban simpelnya? Jawabannya, istri Bapak harus... Kan ini yang ngomong bukan suaminya, ini yang ngomong perempuannya. Bu Ustadzah, saya ditalak sama suami saya, sudah talak ketiga. Saya pengen balikan lagi. Saya pengen kembali lagi jadi istri dia lagi. Bagaimana caranya, Bu Ustadzah? Jawabannya bagaimana? Maka ibu harus habis dulu masa idahnya dari... Abi pengen simpel. Paham ya? Enggak salah jawabannya, tapi simpel. Apa yang harus dia? Bedain antara simpel. Simpel ya, ketika ada orang bertanya simpelnya itu apa? Ibu, Bu Ustadzah, saya itu sudah ditalak 3 oleh suami saya. Boleh nggak saya balikan lagi sama dia? Jawabannya apa? harus menikahi dengan laki-laki lain. Nah, gitu. Harus nikah lagi dengan laki-laki lain. Kalau nikah lagi dengan laki-laki lain, maka boleh. Paham ya? Simpelnya begitu. Tapi laki-laki lain itu harus memenuhi 3 unsur syarat tadi. Lanjutkan ya. Sudah kitabnya. Fati awan faka wazala ma'barih, terusin. Fati awan faka wazala ma'barih, terusin. Wabi mausulul ismi kaladi.
Khamisuha mu'arrafun min fi'al kama taqulu fil mahallihil mahal. Tansibu innal mubtadas man wal khobar. Tarfa'uhu ka inna zalalu nazar. Wa ghairuhu ma'arifun wa tuhsaru. Fisitatin Ya. Isitatin fa awalus mudmaru. salisuha isyaratun kadza wa dhi. Fabi'uha mausulul ismi kaladi. Sadisuha makana min mudhafin. Iwahidi minal hurufi arba'i zawaidi. Ya salah. Sadisuha makana min mudhafi Minha liwahidin. liwahidi min asrafil. Salah. Liwahidin min hadhil asnafi. Wal amru mabniun ala sukuni. Terus? Ya. Wal amru mabniun ala sukuni. Terus? Au hatfi harfi illatin au nuni. Wa hamzun wa nunun wa kadha ya'un wa ta. Yajma'uha qali anatu yakata. Raf'ul mudhari alladhi tajarrada. Raf'ul mudhari alladhi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'ammada. wa awwalul fi'lil ladzi kaba'a Mungkasirun wa walladhi qad sya'a. wa dzaka imma mudmarun aw mudharu. Tanihima kayu kama mubasyiru. Al mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu. Mangkuli lafin ghairi mufradu. Apa? Angkulil lafdin. Al mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu. Mangkuli lafdin an ghairi mufradu. Salah. Angkulli lafdin amilin mujarradu. Baca di beritanya masih banyak yang salah. Wa fa'ilun ma fi'lihi alladhi sadar. Wal mubtada mamanahu minal khobar. Insib bidhan al mubtada ma al khabar. Wa kullu fi'lin badaha alal asar. Ya, selesai. Sekarang faraid. Abi minta pulpen sama buku kertas tuh. Alhamdulillah Pak Jarsim bagus baca kitabnya, penjelasannya bagus. Nanti dari wali santri boleh bertanya khususnya tentang faraid, umumnya tentang fikih yang lain. Pak Jarsim jadi nanti boleh bertanya tentang persoalan yang kaitannya dengan fikih kepada Taicha. Sekarang libur ya, Pak Carsim ya? Libur, libur 2 hari sama besok. Pertanyaannya sekarang, apabila seseorang meninggal dunia, meninggalkan suami, ayah, kakek, anak laki-laki, anak perempuan 2, cucu perempuan 1. Nah, cukup. Pak Carsim siapkan pertanyaan tentang waris ya. Abi, anak laki-lakinya berapa, Abi? Gak ada anak laki-laki. Suami, ayah, kakek, anak perempuan 2, cucu perempuan 1. Iya.
Tadi suami apa istri nggak sih? Suami Abi. Suami. Sudah? Belum Abi. Anak perempuan 2, cucu perempuannya 1. Sudah Abi. Sudah? Sebutkan ahli warisnya. Suami mendapatkan bagian 1/4, Suami 1/4, kemudian ayah 1/6, 1/6 ayah. Kakek, kakek tidak dapat Abi. kenapa kakek nggak dapat? Karena bukan ahli waris. Kakek bukan ahli waris. Kakek bukan ahli waris. Bukan ahli waris atau mahjub? Mahjub Abi. Nah, jangan bilang bukan ahli waris. Mahjub. Dihalangi oleh siapa? Oleh ayah Abi. Bagus, terus. Anak perempuan 2 mendapatkan 2/3. Ya, cucu perempuan 1. Mahjub Abi. Kenapa mahjub? Karena anak perempuan mendapatkan 2/3. Ya, bagus. Asal masalahnya berapa? Asal masalahnya 24 Abi. Asal masalahnya 24. Ya, benar 24. Iya. 12 Abi. Yang benar sok dihitung dulu. Jangan bilang udah. Batasnya ngerjain situ. Ya, nanti bisa mentasih bener apa enggak. Sudah Abi. Sudah.
Asal masalahnya berapa? Asal masalahnya 12 Abi. 12. Sihamnya suami dapat, 3 Abi. sihamnya ayah dapat, Dapat 2 Abi. sihamnya anak perempuan dapat 8 Abi. 8. Ada asobah nggak? Tidak ada. Kemudian majmu' siham sama asal masalah sama atau beda? Beda Abi. Kalau beda apa namanya? Awal apa rod? Awal Abi. Awal apa rod? Awal Abi. Pastiin dulu awal apa rod? Awal Abi. Awal. Batasnya bener apa enggak? Oh, bagus. Mangga pacar Sim bertanya. Tes. Ya boleh, waris boleh, nggak apa-apa. Bukan juga nggak apa-apa. Ya, ini mau bertanya, tolong jelaskan apa itu aul dan apa itu rod. Jelaskan apa itu awal, apa itu rod. Awal adalah majmu' sihamnya itu lebih besar daripada asal masalah. Awal itu majmu' sihamnya lebih besar daripada asal masalah. Terus rod. Dan rod itu majmu' sihamnya lebih kecil daripada asal masalah. Kalau rod majmu' sihamnya lebih kecil dari asal masalah. Betul apa tidak pacar Sim begitu? Iya betul, Abi. Ya bagus. Sok kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi terus selesai. Mau bertanya tadi, apa lagi ya? Kalau warisan berarti 1 pertanyaan saja. Kalau tentang warisan berarti Pertanyaan. ya, kalau warisan 1 pertanyaan saja. Soalnya prosesnya hitung-hitungnya lama sih. Kalau bisa dikasih tirkah. Tirkah itu harta warisannya. Jadi tirkahnya kalau pengen buat contoh atau soal itu usahakan tirkahnya sama dengan suku bagian. Begitu Pak Sim. Jadi akhirnya kita bisa menggenapkan uang tersebut. Tidak ada koma-koma gitu ya. Tidak ada koma-koma. Ini berarti di luar tawaid ya, Abi, ya pertanyaannya. Di luar faroid boleh, tentang faroid nggak apa-apa. Kalau di luar faroid 2, kalau faroid 1 saja. Mau bertanya tentang ini tawaid dulu, buat bisa deh. Boleh. Yang dipertanyakan, seorang suami meninggalkan ahli waris, ibu, istri 2, anak perempuan 1, cucu perempuan 6, saudara laki-laki 3, saudara perempuan 2. Saudara perempuan berapa tadi? 2 Abi. 2. Saudara perempuannya 2. Ya. Sudah. Bentar lagi. Langsung ke tirkanya apa enggak? Tirkah. Kasih tirkah. Tirkanya 140
juta. 144 juta. Rp144 juta. Ya pacar Sim. 144 juta. Ya. 144 juta. Delapan. Maaf ya pacar Sim ya, kalau jarang kumpul, jarang ketemu ini. Iya, Pi. Saya lagi live aja soalnya tuh. Terus telinga ini saya rasa rada sakit tuh telinganya tuh.
Masya Allah. Mbak Tasya udah? Pengen cocokin nama apa coba? Iya benar. Benar. Ya bagus. Erit. Pusing sendiri ya. Sudah, Abi. Sudah. Dengarkan baik-baik. Mbak Tasya dengerin. Sudah katanya. Sok simak. Ibu mendapatkan 1/6, istri 2 mendapatkan 1/8, Ya, anak perempuan 1 mendapatkan 1/2, ya, cucu perempuan 6 mendapatkan 1/6, ya, saudara laki-laki dan saudara perempuan itu mendapatkan asobah. ya. Terus siham. Sihamnya 20. Asal masalah. Asal masalahnya 24. Ya, Sihamnya ibu 4, sihamnya istri 3, Ya. sihamnya anak perempuan 12, sihamnya cucu perempuan 4, dan sisanya tuh 1, Abi. ya. Terus terjadi Terjadi ingkisar pada berapa kelompok? 3 kelompok, Abi. Ya, kemudian untuk menentukan juz siham Mencari KPK-nya dari ada duruusnya. ada durusnya berapa? Nah, ada durusnya ada berapa? Ada totalnya tadi. Ya. Ada durus siapa saja? Istri, cucu sama saudara, Abi. Berarti berapa KPK-nya? KPK-nya 24, Abi. Kemudian Asal masalah dikali juz siham sama dengan sama dengan 576. 576. Suku bagiannya pacar SIM. Iya betul. Ya, betul. Sok dibagi-bagi. Kemudian asal masalah ibu yang baru itu 96, Ibu 96, terus istri 72, istri 72, terus anak perempuan 288, anak perempuan 288, cucu perempuan 96, 96, terus saudara 24, Abi. saudara 24. Abi pengen tanya saudara perempuan dapat berapa sihamnya? Ada saudara perempuan kan? Ada, Abi. Dapat berapa saudara perempuan? 24 sama saudara laki. Iya, kalau 24 dibagi berapa? Satuan orang. Paham nggak Mbak Ica? 3, Abi. Iya, 3 kan kalau dibagi 8. Si perempuannya dapat berapa? Uangnya tadi. Oke, langsung diuangkan saja coba. Kalau saudara perempuan mendapatkan 750.000. 750.000 langsung dari ibu. Ibu uangnya 24 juta. Ibu dapat 24 juta, betul nggak Pak Cas? Ya, terus Istri mendapatkan 18 juta. istri mendapatkan 18 juta. Nah, maksud Abi istri 18 juta kan dibagi 2 maksudnya gitu. Iya, Abi. Ya, terus anak perempuan 1. Anak perempuan 72 juta. 72 juta. Terus Cucu perempuan 24 juta.
Cucu perempuan 24 juta. 24 juta, terus Saudara 6 juta, Bi. saudara 6 Saudara laki juta. dan saudara perempuan 6 juta. Ya, betul ya. Istri masing-masing berapa, coba? Masing-masing mendapatkan 9 juta, Bi. Ya, kalau cucu perempuan masing-masing dapat berapa? 4 juta, Bi. Kalau saudara laki-laki dapat berapa? 1.500.000, Bi. Kalau anak perempuan? 750.000. Ya, sip. Sudah bagus faraidnya. Sekarang tinggal tanya-tanya tentang hal-hal kecil saja. Kalau najis itu ada berapa, Mbak Ica? Najis itu ada berapa? Ada 3. 1. Najis mutawasito, mengulada mukhafafah. Bisa nggak bedain antara ainiyah sama hukmiyah? Kalau ainnya itu bentuknya, kalau hukumnya tuh Kalau najis mukhafafah itu najis yang bagaimana? najis yang kecil, najis yang ringan. Apa yang dimaksud najis kecil tuh? Seperti contohnya itu nanah, Bi. Nanah itu najis mukhafafah. Nanah najis mukhafafah. Darahnya nyamuk yang sedikit. Darahnya nyamuk najis mukhafafah. Salah semua. Najis mukhafafah itu najisnya apa? Najis itu kan ada 3, mukhafafah, mughalladhah, dan mutawassithah. Kalau mukhafafah itu najis apa? Najis yang ringan, Bi. Ya, betul. Contohnya seperti apa? Bukan berarti darah nyamuk itu ringan. Gitu loh. Bukan berarti sedikit itu ringan gitu. Muntah-muntahan. Muntah-muntahan. Sekarang apa najis mutawassithah? Najis mughalladhah deh. Najis yang besar. Ya, najis yang besar itu apa? Apakah ketika misalnya ayam itu buang kotoran, kalau kotorannya besar mughalladhah, kalau kotoran kecil mukhafafah. Bukan, ya, Bu. Iya, gimana maksudnya untuk bedain antara mughalladhah dan mukhafafah tuh? Najis mughalladhah itu diwajibkan mandi, ya, Bu. Kalau najis mughalladhah wajib mandi, ini gimana ceritanya? Ini kita nggak bicara hadas, kita bicara najis. Bedain antara najis dan hadas tuh. Kayak hadas besar, Bay. Gini najis, ini kita bicara najis bukan bicara hadas. Ya, cukup segitu saja. Wallahu a'lam. Ya? Boleh satu pertanyaan lagi, Abi? Boleh. Sekalian saya juga ingin tahu, bukan berarti saya bisa, tapi saya juga sekalian pengen tahu. Ya. Mau bertanya, air itu terbagi menjadi berapa?
Air itu terbagi menjadi berapa, Reca? 7 Abi. 7 katanya. Air itu ada 7 katanya Pak Carsim. Sebutkan. Air salju, air sumur, air sumberan, air hujan, Air salju, air sumur, air sumberan, air kali gitu dah. ya, Air laut, air hujan. air hujan. Itu jawabannya. Itu kan? Salah jawab. Apa? Yang dimaksud Oke, yang dimaksud. Air yang dimaksud apa? kayak misalkan air suci kayak gitu. Oh, air 7 itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 4 Abi. Dibagi menjadi 4. Begitu pembagiannya namanya. Itu namanya bukan jawabannya yang salah, pertanyaannya yang salah. Oke, dibagi menjadi 4. 1. Air yang suci bisa mensucikan. Air yang suci bisa mensucikan. 2. Air suci namun makruh untuk digunakan. Air suci namun makruh digunakan. 3, ada yang lupa nih, Mas. Air najis Air najis. 3. 4. Karena tidak urut, pasti lupa. Ulangi. Yang pertama, air apa? air suci bisa mensucikan. Air suci bisa mensucikan. 2. Air suci namun makruh untuk digunakan. Air suci namun makruh digunakan. 3. Air najis. Air najis. Kan jadinya mantep. Karena memang harusnya air najis itu terakhir. Kalau tidak ada versi hafal-hafalan jadi mantep. Ulangi ya, Abi kasih nalar. Air itu dibagi 4. Yang pertama air apa? Air suci Bisa disucikan. dan mensucikan. Ada nggak opsi lain itu? Nah, langsung kedua. Air suci namun makruh untuk digunakan. Air suci namun makruh digunakan. 3. Air suci tapi haram. Udah najis kan. Jadi jawabannya Teca ada 4, tapi bisa jawab cuma 3, Pak Carsim. Jadi yang satunya kemana ya? Kayaknya lagi dikantongin yang satunya. Yang ketiga itu air mutanajis apa air mustamal? Tapi Ya kalau secara urutan mah yang ketiga namanya mustakmal. mustamal. Yang keempat mutanajis, cuman Teca lupa yang kedua. Yang benar itu yang pertama itu tohir mutohir, ghairu makruhin isti'maluhu, suci mensucikan dipakainya. Yang kedua suci tapi tidak mensucikan dipakainya. Ketiga gitu loh, suci tapi makruh dipakainya. Keempat najis, harusnya begitu jawabannya. Jadi dari jawaban yang kedua itu ya kurang tepat juga. Gitu ya. Bukan berarti air suci tidak dapat digunakan atau makruh digunakan. Kalau air suci tidak dapat mensucikan, ya contohnya seperti air kopi ya, Abi ya. Ya. Itu namanya mukhtalit, tercampur oleh sesuatu yang sama-sama suci. Ya mungkin itu aja pertanyaannya, Abi. Ya. Makasih Pak Carsi. Ya, hampir rata-rata B semua, tapi untuk tanya jawabnya C. Untuk baca kitabnya B+, Abi kasih nilai. Untuk penjelasannya B, untuk nahunya B, sorobnya B, faroidnya B. Untuk soal jawabnya C. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.